Terlepas dari apapun tujuan program makan bergizi gratis Prabowo, keselamatan anak-anak adalah yang utama. Program ini sebenarnya masuk dalam program karitatif yang efek atau dampaknya tidak bisa diharapkan terlihat dalam waktu pendek. Artinya apa? Apakah program ini bisa diukur outputnya berhasil atau tidak? Mesti dilihat dalam jangka tahunan. Tapi sayangnya, keselamatan anak-anak penerima program hanya dijadikan statistik, deretan angka, dan persentase oleh kepala negara. Presiden menyampaikan bila usai 5 bulan program berjalan, yang keracunan makanan hanya 0,05%. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat nginep hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,00. Ya, pernyataan ini sangat melukai hati rakyat, utamanya bagi para orang tua siswa. Mengapa Prabowo hanya menganggap deretan angka mereka yang mual, pusing, muntah, kemudian diare, hingga rawat jalan, bahkan rawat inap, ini dinilai seujung kuku dari penerima program? Tidakkah kepala negara nih berpikir akan keselamatan mereka itu sebagai prioritas? Iya toh? Jadi menyimak apa yang diutarakan Presiden saat rapat kabinet, tandanya Prabowo berpikir jangka pendek. Dia lebih peduli dan cenderung mengutamakan jangkauan program dibandingkan zero accident dalam merealisasikan program andalannya. Angka 0,05%, 200 anak seharusnya tidak diperbandingkan dengan jutaan anak lain yang kemudian tidak mengalami kondisi yang sama. Jadi mau tidak mau, program MBG ini bukan sekedar memberi makan, membuat siswa kenyang, atau level berikutnya kesehatan anak-anak jauh lebih baik. Bila seorang kepala negara menafikan aspek keselamatan jiwa hanya sekedar persentase, ini akan ada banyak orang tua berpikir panjang pada keselamatan anak-anak mereka. Pasti banyak masyarakat yang sulit memahami mengapa keselamatan anak tidak ada harganya sama sekali di mata kepala negara. Siswa penerima MBG ini mau yang miskin, yang kekurangan, yang tidak mampu, tetap tidak boleh terancam keselamatannya. Iya toh? Mereka ini punya hak untuk hidup di negara ini. Sama dengan siswa dari anak-anak orang-orang kaya, anak pejabat, maupun anak konglomerat. Ya, tentu patut kita pertanyakan juga. Nama programnya saja makan bergizi. Tapi, mengapa bisa membuat anak mual? Kemudian pusing, muntah hingga menjalani perawatan. Lalu apa makna bergizi dalam kepanjangan makan bergizi gratis? Program pemerintah sebagus apapun tidak boleh mempertaruhkan nyawa warganya meski itu hanya satu orang. Tidak boleh negara mengkalkulasi ancaman jiwa dibandingkan atau dinafikan dengan jumlah yang lebih besar yang kemudian terselamatkan. Negara kita ini tidak dalam situasi pandemi, situasi genting, apalagi masa peperangan. Alat ukur keberhasilan program makan bergizi gratis ini bukan berapa tingkat ketercapaian penerima manfaat, berapa puluh juta jiwa yang mendapatkan, atau berapa anggaran negara dihabiskan, atau indikator lain. Yang mesti lebih diutamakan adalah, atau jadi tolok ukur adalah yang terpenting, yaitu tidak ada lagi kasus keracunan yang dialami siswa sepanjang masih ada eksiden yang sama. Mau seberapa banyak siswa penerima program atau ratusan triliun rupiah APBN dipakai, program ini harus dianggap gagal. Dan kita bisa cek, peristiwa keracunan MBG terjadi di banyak wilayah, di semua jenjang, di banyak karakteristik wilayah. Nah, ini menandakan ketidakmampuan Badan Gizi Nasional sebagai leading sektor MBG memastikan keamanan makanan.
Walaupun sudah melibatkan TNI Polri, petugas dapur juga telah dilatih, menyertakan ahli gizi, tapi buktinya masih terus saja berulang. Iya kan? Presiden harus diingatkan, diberi masukan, mau puluhan juta siswa sudah mendapat MBG atau ratusan triliun digelontorkan, satu saja ada anak mual dan muntah usai mengkonsumsi MBG, itu tetap bukan keberhasilan. Semua pihak harus benar-benar memastikan agar apa? SOP yang ada, prosedur ketat utamanya di SPPG dipastikan berjalan dengan baik dan benar. Kasus keracunan MBG harus dipastikan tidak terjadi kembali. Meski hingga sekarang belum ada korban jiwa, tapi itu jelas peringatan yang mesti diperhatikan. Sebenarnya gini, ada banyak komplain lain, hanya saja kemudian tidak dianggap hal penting. Andai kita bertanya misalnya pada siswa penerima MBG, mereka ini dapat banyak bertutur apa saja pengalaman mengkonsumsi makanan program pemerintah. Mulai dari lauk pauk yang keras, sayur hambar, terlalu asin, buah masih mentah atau terlalu matang, apalagi ya sayuran sudah layu, berlendir, malah kadang ada ulat di makanan yang disajikan. Tetapi hal-hal begituan nggak pernah diperhatikan, diperbaiki, ya kan? Sehingga tidak muncul lagi. Dan saat Kepala BGN melakukan dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI, menyatakan lebih sering mengetahui kasus keracunan dari media daripada laporan internal. Tidakkah kenyataan ini membuka mata kita secara sistem kerja saja nih, apa yang dijalankan BGN itu tidak ideal? Iya toh? Mengapa tidak ada mekanisme kelembagaan untuk memonitoring pelaksanaan dari program tersebut? Belum lagi kasus sebuah dapur SPPG di Kalibata sampai belum dibayar oleh sebuah yayasan hingga tunggakannya hampir mencapai 1 miliar rupiah. Dan kasus ini masih bergulir di pengadilan dan anehnya BGN lepas tangan. Hingga akhir bulan ini, pemerintah mentargetkan jumlah penerima MBG mencapai 4 juta siswa. Nah, bila sasaran penerima masih belum mencapai 4 juta saja, ya setidaknya dalam 2 minggu terakhir, banyak kejadian keracunan makan bergizi. Apalagi nanti tembus puluhan juta. Apa upaya BGN untuk meminimalisasi keracunan? Apa coba? Kepala negara ini seharusnya bersikap kesatria ketika mengetahui masih banyak keracunan yang terjadi. Memperlihatkan sistem yang BGN jalankan itu harus dibenahi. Tidak perlu terburu-buru, apalagi mengejar target 100% MBG terlaksana pada tahun ini. Mengabaikan atau tidak menganggap penting, apalagi meletakkan case keracunan dalam angka persentase rendah, ini justru pertaruhan besar. Ya. Para pelaksana di daerah, utamanya satuan-satuan SPPG dalam bekerja, ini bisa asal memenuhi target capaian yang dimaui Presiden. Sehingga kualitas kontrol, kehati-hatian, memastikan semua makanan higienis jadi terabaikan. Lagi-lagi bila itu yang terjadi, anak-anak kita yang jadi taruhannya. Yang lebih membuat miris, bukankah data yang disampaikan Presiden itu tidak sesuai fakta? Presiden menyebut hingga bulan ini yang dirawat hanya 5 anak dan yang keracunan berjumlah 200 anak atau 0,05%. Sementara data di lapangan jumlahnya berlipat-lipat dari data yang dipaparkan oleh Prabowo. Kasus keracunan MBG terbaru terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Sumatera Selatan. Nah, data 174 siswa yang mengkonsumsi semua dilarikan ke RSUD Talang Ubi. Dan sebanyak 166 langsung dipulangkan. Ini masih dirawat inap dan ya ada 9 orang dengan 5 anak menjalani observasi lanjutan. Beberapa hari sebelumnya di Tasikmalaya saja keracunan menimpa 400 siswa. 24 dibawa ke layanan kesehatan. Dengan 8 diantaranya dirawat inap dan 1 siswa dirujuk ke rumah sakit. Peristiwa itu terjadi pada 2 Mei. Sebelumnya, keracunan yang dialami ratusan siswa juga terjadi di Bandung pada akhir April. Ada sebanyak 342 siswa dan 2 guru SMP Negeri 35 Bandung. Ada beberapa di antaranya sampai mengalami diare. Dan masih banyak kejadian lain, andai kita mau runut ke belakang akan makin banyak jumlahnya.
Dengan kenyataan begini, apakah Prabowo tetap akan melanjutkan dengan mengabaikan perbaikan mekanismenya, ataukah meletakkan keselamatan anak sebagai pegangan utama?